Hello everyone, I'm Mr. Oya in English lesson. Well, this time we are going to talk about describing home. Keep watching and let's go. For describing home, we have to know about noun. Noun adalah kata benda. Noun dibagi menjadi dua bentuk. Ada yang tahu apa saja? Okay, let's see. The first is countable noun. Countable noun talking about nouns can be counted. Jadi countable noun ini kata benda yang dapat dihitung. Dalam countable noun terdapat dua bentuk, singular and plural. Singular bentuk tunggal. Contoh di sini bentuk tunggal artinya hanya satu. Contoh one apple, one book, one house, one man, one woman. Nah, sedangkan untuk plural atau bentuk jamak berarti lebih dari satu. Kata bendanya lebih dari satu. Contoh, two apples. Berarti applesnya atau apelnya itu terdapat dua. Misalnya kalau tiga berarti three apples. Nah, untuk selanjutnya two books dan seterusnya. Kemudian, dalam bentuk singular ini jarang sekali speaker itu orang itu mengatakan one apple, one book. Tapi dia lebih atau biasa disebut dengan an sama a. Jadi an sama a ini menandakan tunggal atau satu. An apple berarti satu apel. A book berarti satu buku. Kenapa N sama N ini? Apa perbedaannya? N ini apabila kata benda itu diawali dengan huruf vowel atau huruf vokal. Nah, untuk apple berarti diawali dengan huruf vokal, sedangkan book berarti diawali dengan huruf konsonan. Makanya pasangannya apabila kata benda itu diawali dengan huruf vokal berarti pasangannya adalah N. Sedangkan untuk huruf konsonan dari kata benda itu pasangannya adalah A. Jadi an apple, a book, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan plural? Dalam plural itu sendiri biasa disebut dengan some. Jadi kalau lebih dari satu itu some apples, some books. Jadi jarang sekali orang mengatakan bahwa two apples, two books. Jadi langsung saja some apples, some books. Nah, let's see the example here. I eat an apple every morning. Saya makan sebuah apel setiap pagi. Jadi an apple itu artinya satu apel. Jadi saya makan satu apel setiap pagi. Okay, the next example here, I have read some books. Saya telah membaca beberapa buku. Nah, some di sini menandakan lebih dari satu. Jadi saya itu telah membaca buku lebih dari satu. Berarti mungkin dua atau tiga dan lain sebagainya. Nah, dalam countable noun ini kalau untuk menanyakan berapa nounnya atau kata benda itu berapa untuk pertanyaannya, kita bisa menggunakan how many. For example here, how many rooms are there? Jadi berapa banyak ruangan di sana. Nah, jadi kalau untuk countable noun, untuk menanyakan kata benda yang dapat dihitung itu, kita menggunakan how many. The next is uncountable noun. Uncountable noun talking about nouns cannot be counted. Jadi uncountable noun ini kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, perbedaan dari countable noun dan uncountable noun tadi, kalau countable noun itu kita menyebutnya atau menghitungnya dengan one, two, three dari noun tadi. Nah, kalau uncountable noun kita tidak bisa mengatakan atau menghitung dengan one, two, three. For example here, untuk uncountable noun-nya, bread, coffee, rice, information, money, water. Nah, kita tidak bisa mengatakan dengan one bread, two bread, atau one coffee, two coffee. Itu tidak bisa, karena dia tidak bisa dihitung. Nah, contohnya seperti apa? Let's see here. I always drink some water before sleep. Saya selalu minum air putih sebelum tidur. Nah, sama ini yang bisa menandakan bahwa air itu berapa gitu. Mungkin satu gelas atau dua gelas, satu botol dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menghitung bahwa uh,
one water, two water. Jadi kita bisa menggunakan some di sini. Nah, the next example here, there is some bread in the bag. Jadi ada beberapa roti di tas itu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan satu roti, dua roti, dan lain sebagainya. Karena memang ini tidak dapat dihitung, uncountable noun. Nah, untuk uncountable noun, untuk menanyakan berapa jumlah dari uncountable noun ini, kita bisa menggunakan how much. For example here, how much milk have we got? Jadi berapa banyak milk, susu yang kita punya, kita miliki. Nah, well, for more understanding about countable and uncountable noun, let's do this activity. Check it out. Number one, I'm making blah 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 of tea. Saya sedang membuat titik-titik-titik teh. Nah, teh di sini apakah masuk countable atau uncountable noun? Kata benda yang dapat dihitung atau kata benda yang tidak dapat dihitung? Pastinya teh kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Pilihan di sini ada tiga. Yang pertama much. Much tadi kata untuk menanyakan berapa banyak untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, namun di sini bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Oke, berarti mas itu salah. Terus yang kedua some. Some tadi untuk mengatakan atau ya untuk mengatakan bisa untuk countable atau bisa untuk uncountable. Namun perlu diperhatikan di sini atau dipahami di sini sebelum kata T ada kata of di sini. Nah, of di sini sedangkan di kalimat sebelumnya, contoh sebelumnya itu some diikuti langsung dengan kata benda. Nah, karena ada of berarti some ini tidak termasuk. Nah, kemudian a cup. A cup ini secangkir. Jadi I'm making a cup of tea. Saya sedang membuat secangkir kopi. Jadi yang benar di sini adalah a cup of tea. Nah, for the next number, please do by yourself. Well, I think that's all untuk materi kali ini. Thanks for watching. See you next video.